Pemirsa telah terhubung bersama kami Prias Sukmana selaku Kasubdif Konservasi Wisata Umbul. Selamat siang, Pak Prias. Halo, siang. Ya, selamat siang. Ya, ya Pak, bisa diceritakan seperti apa keadaan Madiun Umbul Square ini hingga akhirnya harus membuka donasi, Pak? Bagaimana awalnya donasi untuk satwa ini dilakukan? Oh ya, kita kesusahan di masa pandemi ini karena sama sekali kita tidak dapat pendapatan dari manapun karena kita hanya mengandalkan pendapatan dari donasi. Dan kemarin, alhamdulillah kemarin ada dari ATC dan juga dari Finandra itu kitabisa.com itu. Kemudian juga PKBSI pun kita juga dapat, tapi ya semuanya itu belum cukup untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Baik. Mungkin itu. Baik, hingga saat ini apakah wisata Umbul masih ditutup sementara, Pak? Iya, masih tutup sampai kita ikut SK dari Bupati. Baik, untuk di sana itu ada berapa satwa yang ada, Pak? Dan satwa jenis apa saja yang ada di sana? Ini, ya. Sekitar 145. Baik. Nah, ini berarti satuannya ada jenis apa saja, Pak? Halo? Halo, Pak Prias? Pak Prias? Halo, Pak Prias? Halo? Pak Prias bisa dengar saya, Pak? Baik, pemirsa, kita ada gangguan teknis. Kita nanti akan coba menghubungi Pak Prias kembali. Kita akan menghubungi Pak Prias kembali, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Selamat siang, Pak Prias. Halo, iya. Iya, halo Pak. Ya, Tadi kan kita sudah berbicara mengenai keadaan yang ada di Madiun Umbul Square ini ya Pak ya, seperti apa hingga akhirnya harus diadakan donasi. Nah, sebetulnya ada berapa Iya. satwa Pak yang ada di sana dan satwanya satwa jenis apa saja yang ada di sana? Kita ada 146 satwa di sini. Di antaranya ada mamalia, reptil, dan juga ruminan. Baik, dan ini berarti satwa terlindungi ya Pak ya, dan mungkin perawatan yang dilakukan pun apakah lebih sulit atau seperti apa Pak pemeliharaan yang dilakukan di sana? Untuk perawatan ya lumayan sulit juga sih, karena kita kan juga mengikuti aturan juga dari PKBSI. Kita kan juga merawat satwa-satwa titipan negara juga. Jadi Betul. kita juga ikut tanggung jawab dalam hal ini. Baik. Gitu. Sebelum dibukanya donasi untuk satwa nih Pak, bagaimana cara wisata Umbul untuk memenuhi kebutuhan satwa di sana Pak? Kita terpaksa harus turun ke lapangan kita. Kadang kita juga ke pasar nyari donasi-donasi. Juga kita juga lakukan tiket diskon dengan batas waktu tertentu. Kita terjun ke lapangan juga. Kita buat konten di YouTube dan juga browsing-browsing di media-media dan yang lainnya. Baik, hingga saat ini donasi ini digalang melalui apa saja Pak? Platform apa saja? Kita ada rekening lewat perusahaan juga ada, melalui pakan satwa juga bisa. Baik, berarti nanti kalau misalkan ada yang ingin berdonasi bisa melalui online atau langsung melalui rekening ya Pak ya? Iya, langsung ke rekening perusahaan. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa Pak jumlah donasi yang terkumpul? Dari awal PPKM kemarin sampai sekarang itu udah kurang lebih mungkin sekitar 150-an. Baik, untuk targetnya sendiri ada berapa banyak Pak donasi yang ingin dicapai? Kalau target sendiri masih banyak ya Mbak ya, karena kan kita juga kebutuhan setiap hari, satwa juga harus makan, dan juga kebutuhan mereka kan juga tidak bisa
eh, ditanggung sendiri gitu. Jadi kita juga masih menunggu bantuan-bantuan yang lain. Baik. Hingga kapan Gitu. donasi ini akan dibukanya, Pak? Dari awal PPKM kemarin sampai saat ini masih Masih. dibuka Hingga kapan, Pak, akan dibukanya? hingga sampai batas waktu penentuan nanti Baik. tutupnya. Untuk waktunya sendiri mungkin boleh Mungkin sampai tanggal 30 nanti, baik, karena sampai akhir PPKM bulan kan ini ya, Pak. tutup tanggal 30, ya. Baik. Saya juga ingin bertanya nih, Pak, apakah sejauh ini sudah ada satwa yang mungkin mati akibat kekurangan gizi di sana, Pak? Alhamdulillah belum, Mbak, ini, Mbak. Semuanya keadaan sehat semua, masih segar-segar. Bisa lihat sendiri di belakang ini kan ada merak-merak. Kita juga mulai bertelur itu. Baik, baik. Berarti hingga saat ini masih bisa terkendali lah, Pak, ya, situasi di Ya, sana amin masih ya. satwa-satwa di sana masih bisa terawat begitu ya, Pak, ya? Iya, iya. Baik. Apakah ada bantuan dari pemerintah, Pak, untuk meringankan beban pengelola? Karena kan kemarin sempat ada pemberitaan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan akan berencana mengucurkan bantuan ya, Pak, ya? Sudah sampai apa Iya. belum, Pak, bantuan pemerintah ini? Kalau bantuan pemerintah sudah kemarin, tapi ya nggak banyak. Kemarin juga kita dapat dari PKBSI, Himpunan Kebun Binatang Indonesia, dan juga dari ATC, Aksi Cepat Tanggap itu, dan juga dari Filandra, kitabisa.com itu. Baik, berarti Selama ini yang gitu. bantuan-bantuan yang diberikan itu bentuknya seperti apa saja, Pak? Selama ini berupa uang dan juga makanan-makanan buat satwa. Baik, baik. Baik, Pak. Seperti yang kita tahu kan Taman Wisata Umbul Madiun ini kan telah memiliki izin prinsip sebagai lembaga konservasi ya, Pak, ya. Dan untuk Iya, itu kebun binatang ini juga bukan hanya tempat wisata, melainkan juga sebagai lembaga edukasi masyarakat ya, Pak. Untuk iya, itu iya. apa yang diharapkan dari pemerintah sendiri, Pak, untuk turun tangan membantu pengelolaan atau perawatan di Madiun Umbul Square ini, Pak? Kita berharap agar pemerintah ikut eh, turun juga, dan juga kalau bisa sih di lembaga-lembaga juga ikut dalam hal ini, dan juga mungkin di Madiun kan juga banyak kan Bu itu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itulah. Kalau bisa sih itu juga bisa membantu kita Baik, begitu. perlu adanya turun tangan pemerintah ya, Pak, ya, untuk Iya, iya, halnya saat iya. ini kan memang masih diberlakukan PPKM seperti itu ya, Pak, ya, dan itu Iya, menghambat iya. pengelolaan dan perawatan yang ada di taman wisata ini ya, Pak, ya. Iya. Nah, selain membuka donasi sendiri, Pak, upaya apa lagi yang dilakukan oleh pihak pengelola untuk memenuhi kebutuhan satwa? Selain donasi, kita juga kemarin waktu kabupaten tutup tapi kota masih buka, kita kemarin juga terjun langsung ke lapangan kan, di tempat-tempat car free day atau tempat-tempat keramaian kayak gitu, kita sebar tiket diskonan gitu. Baik, baik, Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai mungkin ada pemirsa yang ingin berdonasi, boleh diberitahu, Pak, kepada pemirsa bisa donasi lewat platform apa dan nomor rekeningnya berapa, mungkin, Pak, boleh dijelaskan? Nanti kalau mau donasi kita langsung di perusahaan Madiun Umbul Square, kita buka langsung di internet, itu ada di Google, nanti di searching aja, di IG-nya juga ada Madiun Umbul Square. Baik, baik, Pak, kita akan lanjutkan perbincangan kita kembali, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali. Nusantara Siang, pemirsa, masih bersama Priya Sukmana selaku Kasubdif Konservasi Madiun Umbul Square. Ya, Pak, kita lanjutkan lagi mengenai perbincangan tadi yang telah kita lakukan. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa platform ini dilakukan melalui online dan juga melalui rekening perusahaan langsung. Dan juga tadi telah dijelaskan mengenai upaya-upaya yang dilakukan selain dari pembukaan donasi ini ya, Pak, ya? Ya. Iya, Pak. Dan kalau kita ingin berbicara lagi mengenai pengelolaan dan pemeliharaan di sana, itu kira-kira dalam satu hari di sana apa aja yang diperlukan, Pak, perawatan dan pengelolaannya?
Kalau perawatan kita tiap hari itu rutin bersih-bersih kayak gitu. Terus habis itu kita siapkan makan pagi, terus habis itu kita cek semua kondisi satwa, airnya atau bagaimana itu dalam kondisi bagaimana. Soalnya kan satwa kan juga kita kontrol terus Mbak tiap hari. Baik, Sore sore juga kasih makan lagi gitu. baik. Untuk kebutuhan pangan satwa dalam sehari butuh berapa, Pak? Halo ya Mbak, Halo? putus Mbak. Halo? Iya putus. Iya ya. Iya, Halo. Pak. Dalam satu hari kira-kira kebutuhan pangan para satwa ini ada berapa jumlahnya, Pak? Dan apa saja? Kalau kebutuhan kita banyak Mbak ya. Kita buah-buahan aja dalam satu hari mungkin sekitar 30 kiloan dan juga nasi, daging kayak gitu. Dan juga rumput. Rumput kemarin juga kita juga usaha udah fermentasi juga untuk ruminan kan dia kebutuhannya rumput-rumputan gitu. Baik, baik. Berarti Pak kan seperti yang kita tahu sekarang tidak ada pengunjung yang datang ya Pak ya. Apakah dengan adanya Ya. PPKM ini jadi petugas-petugas yang ada di Madiun Umbul Square ini ada pengurangan karyawan, Pak? Kalau pengurangan ada Mbak ini. Mungkin di bagian-bagian lain yang sekarang udah nggak beroperasional itu mungkin kita mengurangi jumlah karyawannya. Baik. Hingga saat ini kan Madiun Umbul Square ini masih ditutup ya Pak ya. Apakah ada rencana Ya. kapan tempat wisata ini akan dibuka kembali, Pak? Kita masih nunggu SK dari Bupati juga. Soalnya kan kita ikut SK Bupati. Baik. Baik Pak, terakhir apakah ada masukan Anda kepada pemerintah daerah Jawa Timur terkait permasalahan ini dan juga mungkin harapannya untuk kedepannya seperti apa bagi tempat wisata yang ada di Jawa Timur sendiri, Pak? Ya kalau bisa tutupnya ya jangan lama-lama karena kita kan mengandalkan pendapatan dari pengunjung dan juga biaya operasional kita pun juga dari pengunjung. Kalau tutupnya lama kita kan juga kesusahan dalam operasional tiap hari mungkin itu. Baik. Ada lagi mungkin, Pak? Kepada pihak-pihak terkait mungkin untuk bantuan donasinya di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang ada di Madiun mungkin. Baik. Gitu Mbak. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Prias telah bergabung bersama kami. Semoga Madiun Umbul Ya. Square dan tempat wisata lainnya bisa bangkit kembali dan tentunya dengan turun tangan pemerintah yang diharapkan ya Pak ya. Terlebih kita Ya, sama-sama terima kasih, berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan seluruh sektor usaha Ya. dapat berjalan normal kembali. Sekali lagi terima kasih Ya. Pak Prias telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa.